Loh, kok gini-gini? Gini loh, Gus. Kepala Kakek ngomong ayo. Binya apa to? Ombe ngelak. Njaluk piye? Ombenane apa, Gus? Iki delok dhewe sing ngerti ora. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Gus Mukti, seorang dukun santet yang mengundang Gus Nur Samsun untuk datang ke rumahnya. Dukun santet yang dipanggil Gus ini ingin menantang duel Gus Nur Samsun, karena merasa sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Dan ketika akhirnya Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata dia sedang meminum minuman keras. Tampak air di dalam botol minuman yang dibawanya sudah tinggal sedikit karena habis diminumnya. Dan ketika Gus Nur Samsun sudah ada di rumahnya, Dukun Mukti kemudian mempersilahkan Gus Nur Samsun untuk masuk ke dalam rumah. Gus Nur Samsun pun kemudian berkata, apakah sebenarnya tujuan dari Gus Mukti, sehingga dia diundang untuk datang ke rumahnya. Dukun Gus Mukti kemudian mengatakan, bahwa dia sering menonton konten-konten Gerebek Dukun yang diupload di channel YouTube Gus Nur Samsun. Sangat banyak konten Gus Nur Samsun yang telah dilihat oleh dukun ini. Dan di saat itulah darah dukunnya menjadi sangat mendidih. Dia merasa tidak rela, jika teman dukun yang seprofesi dengan dirinya, dikalahkan dan direndahkan martabatnya. Gus Mukti sangat yakin dengan kemampuannya. Karena itulah kemudian dia ingin memberi pelajaran kepada Gus Nur Samsun, dan bahkan dia ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Bolehlah Gus Nur Samsun bisa mengalahkan dukun-dukun lainnya. Tetapi untuk melawan Gus Mukti, Gus Nur Samsun dikatakan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan mengetahui tujuan dan kesombongan dari Gus Mukti itu, Gus Nur Samsun kemudian mencoba untuk mengatakan, bahwa apa yang diupload di YouTube itu hanyalah settingan. Maka hendaknya lah Gus Mukti tidak marah, dan Gus Nur Samsun mengajak Gus Mukti untuk bersaudara saja. Jadi apalagi mau diributkan? Settingan to kok yo koyo pemenang koyo ngono. Ngono kok nyepelekno jenenge. Nyepelin siapa? Nah aku ora trimo koyo ngono. Dukun Gus Mukti tidak mau peduli dengan alasan Gus Nur Samsun. Satu hal yang pasti, bahwa apa yang telah dilakukan Gus Nur Samsun telah merendahkan martabatnya, dan martabat para dukun lainnya. Dan karena itulah dia mengundang Gus Nur Samsun itu. Dia ingin memberi pelajaran kepada Gus Nur Samsun, dan meminta Gus Nur Samsun untuk menghentikan konten Gerebek Dukun yang diupload di channel YouTube-nya. Namun akhirnya Gus Nur Samsun kemudian mengatakan, Gus Nur Samsun tidak peduli, Dukun Mukti menganggap kontennya settingan atau bukan. Karena yang pasti, Gus Nur Samsun sudah memenuhi undangan Dukun Gus Mukti. Dan kedatangannya juga mempunyai sebuah misi. Yaitu agar Dukun Gus Mukti berhenti praktek perdukunan sesat yang selama ini dilakukannya. Dan apalagi ternyata Dukun Gus Mukti juga suka minum minuman keras, Gus Nur Samsun meminta Gus Mukti untuk juga berhenti dan menjauhi minuman keras itu. Dan mendengar apa yang disampaikan Gus Nur Samsun itu, ternyata Dukun Gus Mukti malah terlihat tampak santai. Malah dia santai meminum minuman keras itu di hadapan Gus Nur Samsun. Dan kemudian dia berkata, sampai kapanpun dia tidak akan berhenti dengan apa yang dilakukannya. Dan adapun jika Gus Nur Samsun mempunyai misi yang demikian itu, berarti Gus Nur Samsun memang sudah bersiap untuk beradu ilmu dengannya. Dan hal tersebut adalah hal yang memang diinginkan darinya. Kakek ngomong ayo. Sabarlah. Terus ini mau berantem apa sih? Lah ya ayo. Berantem. Kok aduh setting jaremu. Dukun Gus Mukti sudah tidak mau untuk bersabar lagi. Dia ingin segera bertarung dengan Gus Nur Samsun. Dia ingin segera menghajar Gus Nur Samsun, dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada Gus Nur Samsun. Namun Gus Nur Samsun berusaha untuk tetap tenang. Gus Nur Samsun mencoba untuk bernegosiasi, dan kemudian berkata kepada Dukun Gus Mukti. Gus Nur Samsun siap jika harus beradu ilmu dengan dukun itu. Tetapi dia meminta dua syarat. Dan syarat itu adalah, jika Dukun Gus Mukti kalah, Gus Mukti harus berobat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan syarat selanjutnya adalah, Gus Mukti harus bersedia untuk belajar sholat,
dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun Gus Mukti pun kemudian menyanggupi syarat yang diminta Gus Nur Samsun itu. Maka tak lama berselang, mereka pun kemudian bersiap untuk bertarung beradu ilmu. Ayo cepet diserang. Kok gitu terus? Dukun Gus Mukti berusaha untuk mengeluarkan ilmu kanuragannya. Tetapi Dukun Mukti tidak mampu untuk mengeluarkan kemampuannya. Ilmu yang dimiliki Dukun Gus Mukti, ternyata telah dikunci oleh ilmu Gus Nur Samsun. Dukun Gus Mukti kemudian merasa bingung dan penasaran. Dia menuduh Gus Nur Samsun telah berbuat curang. Namun Gus Nur Samsun tidak hendak peduli. Gus Nur Samsun sudah mengetahui setinggi apa kemampuan dari dukun ini, sehingga dia ingin sedikit bermain-main. Dan ketika Gus Nur Samsun sudah puas dengan yang dilakukannya, Gus Nur Samsun kemudian bersiap dengan ilmu pamungkasnya. Dia ingin segera menghabisi dukun pemabuk ini. Maka setelah ilmu pamungkasnya dihantamkan, tubuh dukun Gus Mukti langsung tumbang. Tubuh itu tergeletak tengkurap tak berdaya, dan kini dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka selesailah riwayat dukun Gus Mukti, dukun pemabuk yang menantang Gus Nur Samsun itu. Ampun, ampun. Kenapa ampun? Kenapa ampun? Ampun.